Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Dwi Putra. Saya pendaftaran dari Provinsi Jawa Barat dengan NIP 2011 02 2024 09 1003. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 angkatan 1 Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 angkatan 1 Latsar CPNS tahun 2025 akan mempresentasikan terkait dengan analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan tema judi online atau money laundry. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terkait profil keanggotaan kelompok 1 angkatan 1 Latsar CPNS tahun 2025. Di sini total keanggotaan berjumlah 5 orang, yang dimana 1 orang sebagai ketua kelompok dan 4 orang sebagai anggota kelompok. Dimana sebagai ketua kelompok saya pribadi atas nama Muhammad Arya Putra, kemudian Kapnum Serip Serafina Kalakmabin STRIP selaku anggota kelompok, kemudian Rivaldo Ludwig Warkawani STRIP sebagai anggota kelompok, kemudian Agung Ramadan STRIP sebagai anggota kelompok, dan kemudian yang terakhir ada Christian Parwanda Yesa Simatupang sebagai anggota kelompok. Pencucian uang atau money laundering merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas pembuatan aliran dana untuk mengubah uang yang didapat melalui kegiatan ilegal atau melanggar hukum menjadi uang yang aman, dianggap tidak mencurigakan, dan bisa dipakai untuk bertransaksi oleh pemiliknya. Kegiatan ini lazimnya dilakukan oleh pelaku kejahatan seperti korupsi, suap-menyuap, penggelapan pajak, penjualan senjata perang, penjualan narkoba, bahkan perdagangan manusia, dan masih banyak yang lainnya. Di mana semua aktivitas ini melanggar hukum dan HAM hampir di seluruh negara di dunia. Praktik money laundering sebenarnya bukan hal baru. Pencucian uang sudah ada sejak sistem uang ada, dengan tujuan menghindari kewajiban seperti pajak agar tidak diketahui jumlah kekayaannya, ataupun agar uang hasil usaha yang kotor ini tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi yang paling terkenal merupakan praktik money laundering yang terjadi di United States, yang dilakukan oleh organisasi mafia yang dijuluki Al Capone. Mereka menjalankan banyak aktivitas ilegal seperti perjudian, penjualan narkoba, korupsi, dan berbagai aktivitas lainnya yang melanggar hukum. Namun semua hasil yang didapat disamarkan dengan cara membuat bisnis yang resmi dan sah di mata hukum. Salah satunya adalah perusahaan pencucian pakaian atau laundromat business. Dari sinilah istilah money laundering berasal. Meskipun akhirnya pemerintah Amerika Serikat berhasil mendakwa Al Capone dengan penyelewengan pajak, namun kejahatan lainnya tidak bisa dituntut karena tidak ada bukti yang faktual. Sudah merupakan rahasia umum, jumlah uang yang didapat dari praktik ilegal biasanya amat besar dan bisa dianggap tidak lazim. Apalagi jika pemiliknya tidak memiliki track record pekerjaan yang jelas ataupun memiliki usaha yang membuatnya memiliki penghasilan yang besar. Biasanya, untuk menghindari kecurigaan inilah pencucian uang dilakukan dengan membuat transaksi fiktif seolah-olah yang kotor ini merupakan hasil dari usaha yang bersih. Setelah melihat tayangan berikut tadi, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu definisi dari money laundry. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, money laundry merupakan suatu proses menempatkan, menukarkan, atau membawa ke luar negeri atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta untuk dijadikan sebagai harta kekayaan yang sah. Lalu kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, money laundry merupakan perbuatan memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Kemudian saya di sini menjelaskan secara umum definisi terkait dengan money laundry, yakni proses penyetoran atau penanaman ataupun pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika maupun dari sumber lain yang prosesnya melalui secara ilegal
yang menyebabkan sumber aliran dana tersebut tidak dapat diketahui dari mana sumber asalnya. Dari haram menjadi halal agar terhindar dari kecurigaan tindakan penegak hukum. Pada tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, gangster terkenal Al Capone dikabarkan mencampur uang hasil kejahatan dengan pendapatan dari bisnis laundry legal yang mereka miliki atau yang kita kenal sebagai pencucian pakaian. Ini membuat pendapatan ilegal mereka menjadi tampak sah di mata hukum. Meski tidak sepenuhnya terbukti, tapi masyarakat global mengenal cerita ini dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Lalu pada tahun 1980-an, tindak pidana narkotika dan perdagangan gelap semakin marak dan mendorong perlunya sistem anti pencucian uang. Bisnis gelap tersebut memerlukan adanya mekanisme money laundry untuk mengubah penghasilan bisnisnya menjadi legal atau menjadi bebas hukum. Lahirnya Financial Action Task Force atau FATF pada 1989 di bawah G7 menjadi titik balik koordinasi internasional dan dalam memerangi pencucian uang. Dan pada tahun 2000-an, setelah kejadian 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat, pemerintah memberikan dana penanggulangan anti-terorisme yang tentu saja sangat diperhatikan penggunaannya, dan masyarakat global menjadi semakin sadar akan bahayanya praktik money laundry ini, karena akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada bantuan atau dana yang tidak teralokasikan dengan baik. Dan pada tahun 2000-an ke atas, bank menjadi salah satu pusat perhatian karena mulai banyak negara yang sadar akan pentingnya undang-undang anti pencucian uang APU atau APT, dan teknologi keuangan pun mulai digunakan untuk melacak setiap transaksi yang ada dalam perbankan. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hukuman bagi para pelaku money laundering. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 yang dimana menjelaskan bahwa orang yang mengalihkan maupun menukarkan atau mengubah bentuk dengan harta uang atau surat berharga itu akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama sekitar 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan pasal nomor 4 di situ menjelaskan bahwa orang yang menyembunyikan atau menyamarkan sumber ataupun kepemilikan yang sebenarnya akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak berjumlah 5 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan pasal 5 di situ menjelaskan bahwa orang yang menerima, menguasai maupun menggunakan harta kekayaan akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan dilanjutkan dengan pasal 6 yang di situ menjelaskan bahwa pidana termasuk dilakukan oleh korporasi, bahwa pihak korporasi akan terkena pidana tambahan berupa 1. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Kemudian yang kedua, pencabutan izin usaha. Dan yang ketiga, perampasan aset korporasi untuk negara. Dan dari hasil tindakan kecurangan tersebut, maka korporasi akan dikenakan denda paling banyak sebesar 100 miliar rupiah. Dampak dari judi online dan korelasinya dengan money laundering. Bagi pelaku, yang pertama kerugian finansial, kedua kecanduan dan gangguan mental, ketiga masalah sosial dan keluarga, keempat kehilangan produktivitas, dan yang kelima resiko terjerat masalah hukum. Sedangkan bagi bandar judi online, keuntungan ilegal, target penindakan hukum, pencucian uang, dampak negatif terhadap sistem sosial.
bersangkutan ini yang mendirikan perusahaan jangkar sekaligus juga dia beneficial owner dari slot-slot yang ada. Ini ada 12 slot judi yang terafiliasi. Bahkan si salah satu tersangka atas nama OE ini itu di tahun 2007 dulu pernah diproses juga dari kasus perjudian, tapi bukan perjudian online ya misalkan, tapi belajar kasus perjudian juga. Jadi yang beneficial owner dia buat, kemudian dia transaksikan ke dalam perusahaan-perusahaan ini kembali ke dia juga gitu. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi kasus tindak pidana pencucian uang hasil judi online menggunakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat atau yang lebih dikenal dengan diagram tulang ikan. Yang mana dalam diagram tulang ikan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala ikan yang menjadi masalah utama, tulang utama yang menjadi penyebab utama, dan tulang kecil yang menjadi sub penyebab atau spesifikasi penyebab. Nah, di sini yang menjadi kepala ikan yaitu pencucian uang hasil judi online yang menjadi efek atau masalah utama yang sedang kita analisis. Nah, di sini dalam tulang kecil ini ada 5 tulang kecil. Seperti yang kita lihat dalam paparan, adanya manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Nah, dalam masalah ini bahwasanya terdapat 2 tersangka, OWH dan H, yang menjadi komisaris dan direktur di sebuah perusahaan cangkang yang mereka buat, yang nantinya akan digunakan oleh mereka untuk menampung, menerima, dan mentransaksikan uang hasil judi online. Mereka membuat perusahaan cangkang yang bergerak di bidang teknologi agar memudahkan mereka dalam mentransaksikan uang dari hasil judi online tersebut. Dan sistem yang mereka gunakan yaitu menggunakan sistem digital dan payment gateway, sehingga dapat memfasilitasi transaksi uang mereka dan dapat juga digunakan untuk menyamarkan identitas pemiliknya. Mereka pun membuat 4.650 rekening dari 22 bank untuk menyamarkan aliran dana. Nah, di sini regulasi yang ada dalam perusahaan ini yaitu lemahnya pengawasan perusahaan cangkang ini dan transaksi digital sehingga memudahkan komisaris dan direktur tersebut untuk pencucian uang dari hasil judi online ini. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan cangkang yang dibuat oleh OWH dan H ini serta teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menyamarkan aliran dana dari hasil judi online. Modus operandi ini memanfaatkan kelemahan dalam regulasi dan pengawasan transaksi digital. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan judi online menghasilkan uang dalam jumlah besar, mempunyai karakter transaksi atau perputaran uang yang masif, terdesentralisasi dan sulit dilacak, menjadikan bisnis judi online suatu bisnis yang menjanjikan untuk waktu yang singkat. Akan tetapi, uang tersebut tidak bisa langsung digunakan secara ilegal atau tanpa risiko hukum, sehingga mau tidak mau, bandar judi online harus melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Perusahaan cangkang dalam bidang IT menjadi salah satu media yang sangat ideal untuk melakukan pencucian uang hasil judi online ini. Karena perusahaan cangkang harus berdiri di atas kertas dan mempunyai biaya operasional yang minim. Judi online dan TPPU memiliki hubungan simbiosis, di mana judi online menghasilkan uang ilegal dan TPPU adalah mekanisme yang baik untuk mengaburkan asal uang tersebut agar dapat digunakan tanpa terdeteksi hukum. Kombinasi dua hal tersebut menjadikan sistem keuangan suatu negara melemah dan integritas suatu negara dipertanyakan. Demikian hasil presentasi ataupun pemaparan dari kelompok 1 Angkatan 1 Latsar CPNS tahun 2025 PPSDM Regional Bandung yang mengangkat topik tentang money laundry. Semoga apa yang kami sudah sampaikan dapat menambah wawasan, membangun kesadaran, serta mendorong peran aktif kita semua dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari seluruh penonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam integritas.